Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang menjadikan segalanya untuk kehidupan bagi yang diciptakannya. Sebab itu, pujilah Dia, hai segenap ciptaannya. Dia yang memelihara kita, Dia menjanjikan apa yang perlu bagi kita. Allah itu murah hati bagi semua yang dijadikannya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Melalui ibadah minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk melestarikan budaya. Karena itu, marilah kita melestarikan budaya yang baik, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Janganlah kita melenyapkan budaya, tetapi dipelihara dengan baik sesuai dengan yang diatur oleh gereja kita dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Kita puji dan muliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Datanglah dengan sukacita memuji Dia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 4. Di ayat 4 jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajarku tidak berasal dariku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia tahu atau entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya yang mengalir-alir air hidup. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 192 ayat 1 dan 5.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 1B 2, demikian bunyinya. Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus, sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis dan perhambaan dosa, dan Dia dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban perdamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Tuhan Bapanya. Karena itu Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikan nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Ayat 2, Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jika saudara kami mengalami kesusahan dan penderitaan, sering sekali kami menyalahkan saudara kami. Sering kami mengatakan itu adalah karena dosanya atau karena perbuatannya yang kurang baik. Akhirnya, kalau ada yang mengalami penderitaan dan kesusahan, bukannya terhibur, malahan semakin menderita dan bahkan putus asa. Padahal di dalam hidup ini, kalau terjadi penderitaan dan kesusahan seperti yang dialami Ayub, hal ini adalah supaya nyata kerjaan Allah di dalam hidupnya. Karena itu, Tuhan kasihanilah kami, agar kami tidak terlalu gampang menghakimi saudara kami, tapi biarlah melalui apa yang terjadi dalam hidup ini, nyata pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarlah kami supaya tidak tergoda untuk menghukumi saudara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 265 ayat 1. Oh
19 Trinitas hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal kedua ayatnya pertama sampai ke-12. Demikian bunyinya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus pada mereka, "Tidaklah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidaklah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat iman-iman melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia akan mengangkat dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 690 ayat 1 dan 4. Di ayat 4 jemaat diundang untuk berdiri. Ibu rohaku, Tuhan Yesus, sudah melukku di Tuhan Yesus, hidup tolongku di Tuhan Yesus, janganlah betai hutan ma Tuhan Yesus, mudah dijodoh rahmat tulus. Betai hutan ma Tuhan Yesus, saya undang Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan warta jemaat buat kita pada minggu ini, Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Dan topik minggu pada hari ini adalah melestarikan budaya. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, serta jaga jarak atau physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini, dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet, yaitu untuk kegiatan PA Remaja Naposo, belajar katekisasi, kegiatan PA Paropuan, serta kegiatan PA Kaum Bapa. Warta yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, yaitu Inang Nyonya Situmorang Hotma berusia Lagan dari Wik Hegar. Warta yang keenam, pertanyaan lingkungan. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, jam 20.00, ibadah pertanggangan WEK dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ketujuh, ibadah minggu sekolah minggu. Ibadah minggu anak sekolah minggu tanggal 25 Oktober 2020, jam 08 WIB sampai dengan selesai, dilaksanakan melalui ibadah multimedia. Kami minta kepada para orang tua anak sekolah minggu agar dapat kiranya membantu dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah minggu tersebut. Warta yang berikut, warta yang ke-8, persembahan ke Badan Penyelenggara Pendidikan atau BPP. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua, ditujukan kepada Badan Penyelenggara Pendidikan atau BPP. Warta yang ke-9, Pesta Raya Zending dan Parheyeon Remaja. Sesuai hasil rapat Panitia Tahun Zending, kami sampaikan kembali untuk dapat diikuti. Yang pertama, hari Minggu tanggal 1 November 2020 akan dilaksanakan ibadah raya untuk semua jemaat seresot secara live streaming dari Gereja Sabungan yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort Pendeta M. Manik Sarjana Muda Teologia, dan semua Parhalado Partohonan serta keluarga Parhalado Partohonan beribadah bersama di Gereja Sabungan. Ibadah masuk pada pukul 10 WIB. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 19 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan seminar remaja Saresot Cikarang yang dibawakan
Inang Nyonya Sintua Hahutahayam berputar-putar melalui Zoom meeting dengan topik Aku Remaja Sehat di Masa Pandemi COVID-19. Yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 19 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan ibadah raya Remaja Seresot Cikarang yang akan dibawakan Amang Pendeta Antoni Mandurung Sarjana Teologia, yaitu Kepala Biro Pekabaran Injil atau Zending, melalui aplikasi Zoom Meeting dengan topik Zending. Warta yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada satu minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, anak kita Rehulina Frekti MS Borusiregar dari Wik Delta Mas, Glenn Dio Gazardo Sinaga dari Wik Diaspora, anak kita Jeremia Octavito Huta Barat dari Wik Diaspora, anak kita Rianto Sitompul dari Wik Diaspora, serta Inang Tuti Deliana Burginting dari Wik Delta Mas. Sementara yang berulang tahun pernikahan, keluarga Ran Huta Barat, Inang Sintua Bur Huta Balian dari Wik Diaspora, keluarga F Tambunan Bur Sitinjat dari Wik Hegar, keluarga ASO Gultom Bur Silaban dari Wik Delta Mas, keluarga Pendeta HG Simatupang, Inang Pendeta I Burbakara dari Wik Delta Mas. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Perhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikian warta di minggu ini. Marilah kita satukan hati kita dan bersatu dalam dua syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan atas perkenanan Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan peribadahan online pada hari ini, memuji Tuhan melalui nyanyian, pujian, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami sudah membaca warta kegiatan yang akan kami laksanakan sepanjang minggu ini, mulai dari kegiatan kategorial PA Remaja Naposo, kelas katekisasi Sidi, PA Kaum Ibu, dan PA Kaum Bapa, juga pertangangan WIK. Biarlah Allah yang mengundang kami dan menggerakkan setiap hati kami untuk turut dalam kegiatan tersebut. Secara khusus kegiatan seminar remaja Saresot yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 19 WIB. Kiranya dapat terlaksana dengan baik dengan dihadiri oleh anak-anak kami remaja. Ya Bapa, hamba berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Inang Nyonya Situmorang berusia Lagan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan keluarga dan kami semua. Biarlah Inang ini beroleh kesembuhan dari Bapa. Berdoa juga untuk orang-orang dan keluarga yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan tambahkan panjang umur, damai dan sukacita, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana begitu banyak kekhawatiran, keadaan ekonomi yang sulit, dan banyaknya orang yang tidak mendapat pekerjaan. Ya Bapa, berkatilah pemerintah kami, mulai dari Presiden Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para jajaran menteri dan kepala-kepala daerah, supaya mereka dapat berhikmat dalam memimpin negara kami dari pusat hingga daerah, sehingga dapat membawa bangsa kami segera keluar dari krisis ekonomi yang menghadang.
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam proses pertumbuhannya, yang kuliah, yang sekolah, yang sedang mempersiapkan ujian, ataupun yang sedang mencari kerja. Kiranya berkati mereka Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Begitu juga kami para orang tua, dengan segala pekerjaan kami, baik itu sebagai karyawan, swasta, ataupun pengusaha. Tuhan, curahkan berkat-Mu untuk kami, cukupkan kami dengan segala kebutuhan kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan kami, sekalipun dalam masa pandemi ini. Berdoa juga buat uluan kami, Inang Pendeta Imelda Burbakara, dan keluarga. Kiranya Tuhan berikan hikmat, sehingga taburan firman yang akan kami dengar tidaklah sia-sia, tetapi boleh bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 399 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu,
karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kejia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara mengenai tokoh Ayub tentu tidak asing bagi kita. Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang saleh, tidak melakukan pelanggaran di hadapan Allah sebab dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia juga adalah orang yang jujur. Selain itu, Ayub juga adalah orang kaya raya. Dia memiliki banyak harta dan juga para budak. Pada zamannya, Ayub adalah orang terkaya di seberang timur. Hingga suatu hari datanglah iblis menjumpai Allah, maka terjadilah malapetaka di tengah-tengah kehidupan Ayub. Dia harus kehilangan anak-anak yang terkasih. Harta benda yang ia miliki habis semua. Situasi yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat, semakin ditambah oleh karena Ayub juga menderita penyakit barah yang busuk, mulai dari telapak kakinya sampai kepada batu kepalanya. Ketiga sahabat Ayub mendengar penderitaan ataupun malapetaka yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Mereka adalah Elifas, Bildad, dan Zofar. Kemudian mereka datang kepada Ayub dan hendak menghibur Ayub agar Ayub tetap kuat dalam menjalani kehidupannya meskipun di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat. Namun, maksud hati hendak memberikan penghiburan kepada Ayub, ternyata mereka malah menghakimi Ayub, menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub oleh karena Ayub hidup dalam kefasikan. Untuk itu mereka mengingatkan Ayub untuk mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Allah, agar segala malapetaka, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan Ayub segera diluputkan oleh Allah. Ayub pun memberikan pembelaan bagi dirinya sendiri di hadapan para sahabatnya, oleh karena ketiga sahabatnya tersebut menegur Ayub dan memintanya agar bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang disebut dengan maksud hati untuk berbuat baik
namun ternyata tidak mendatangkan kebaikan. Maksud hati hendak memberikan penghiburan, namun ternyata memberikan penghakiman kepada orang yang sedang dihibur. Tentunya, kalau maksud hendak mengurangi penderitaan, malah semakin menambah penderitaan. Dalam kehidupan sekarang, sering sekali hal yang sama terjadi ketika mengadakan kunjungan ataupun penghiburan kepada orang yang sedang sakit. Maksud hati hendak memberikan motivasi agar orang yang sedang sakit semakin dikuatkan ataupun semakin dimampukan dalam menjalani penyakit, agar ia semakin kuat dalam melawan penyakit itu. Ternyata kedatangan yang hendak memberikan kekuatan peneguhan itu malah menambah beban yang sedang diderita oleh orang yang sakit. Misal, ketika diadakan kunjungan, kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa sakit yang sedang diderita adalah pencobaan yang berasal daripada Allah. Pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang keliru dan tidak dibenarkan. Mengapa? Sebab Allah tidak pernah memberikan pencobaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Yakobus 1 ayat 13 berkata bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat. Hal yang sama juga sering sekali terjadi apabila dilakukan penghiburan di rumah orang yang sedang berduka. Kalau ada perkataan yang menyatakan bahwa peristiwa kehilangan atas meninggalnya salah satu orang yang dikasihi atau disayangi dikarenakan Allah lebih sayang kepada keluarga yang terlebih dahulu meninggal itu. Pandangan yang seperti ini juga adalah pandangan yang keliru. Seolah-olah Allah tidak menyayangi keluarga yang sedang berduka dengan mendatangkan kesedihan di tengah-tengah keluarga. Dalam peristiwa yang terjadi kepada Ayub dengan datangnya ketiga sahabatnya, seharusnya ketiga sahabat Ayub saat menjumpai Ayub, mereka lebih banyak mendengar curahan hati Ayub, bukan malah Ayub lebih banyak mendengar perkataan mereka. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kita dalam melakukan kunjungan kasih ke rumah jemaat yang sedang berduka atau yang sedang sakit. Dengan mendengarkan curahan hati mereka, tentunya kita akan sedikit mengurangi penderitaan ataupun beban hidup ataupun duka yang sedang mereka hadapi. Apa hal yang dikatakan oleh ketiga sahabat Ayub? Akhirnya mereka memperoleh murka dari Allah. Allah kemudian menginginkan agar mereka membawa 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan Ayub bersedia untuk berdoa bagi ketiga sahabatnya itu, agar ketiga sahabat Ayub diluputkan dari murka Allah. Dengan demikian, orang-orang yang keliru dalam menyampaikan kalimat peneguhan ataupun kalimat penghiburan kepada siapapun yang sedang berduka atau yang sedang mengalami penyakit, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan menerima murka dari Allah. Ketiga sahabat Ayub melakukan perintah Allah dan Ayub berdoa bagi ketiga sahabatnya itu. Maka murka Allah pun diluputkan dari ketiga sahabat Ayub.
Pada firman Tuhan pada hari ini dicatat 4 hal yang kemudian terjadi dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, Allah memulihkan kehidupan Ayub, memberikan dia berkat 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Yang kedua, seluruh keluarga Ayub datang untuk menghibur Ayub, makan bersama dengannya, memberikan uang dan juga emas kepada Ayub. Yang ketiga, Allah memberikan 7 orang anak dan juga 3 orang perempuan kepada Ayub. Alkitab mencatat bahwa ketiga anak perempuan Ayub adalah orang yang tercantik pada masa itu. Ayub juga memberikan harta milik pusakanya kepada ketiga anak perempuannya itu. Dan yang terakhir, Ayub dapat hidup 120 tahun kemudian. Bahkan dia dapat melihat keturunannya sampai yang keempat sebelum dia mati. Dari firman Tuhan pada hari ini kita dapat melihat bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Dalam penderitaan sekalipun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, topik minggu pada hari ini adalah melestarikan budaya. Menurut kamus, budaya adalah salah satu cara hidup yang terus berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya juga adalah suatu bentuk cara hidup yang ditradisikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk tradisi ataupun budaya yang dapat kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini adalah di saat Allah memulihkan keadaan Ayub, maka seluruh keluarga Ayub datang untuk menghibur Ayub. Mereka juga makan bersama. Hal yang sama juga kita temukan dalam kehidupan masyarakat Batak yang disebut dengan maridahan si pait-pait. Orang yang datang menghibur, membawa makanan kepada keluarga yang sedang berduka. Makan bersama dan berdoa dan mengharapkan agar duka cita itu tidak kembali terjadi di tengah-tengah keluarga. Namun sayangnya, pada masa ini, makna dari maridahan si pait-pait mulai mengalami pergeseran. Bukan lagi orang yang datang membawa makanan, malah orang yang berduka cita atau keluarga yang sedang kesusahan itu menyediakan makanan bagi orang yang datang menghibur. Budaya memberikan penghiburan, tradisi meneguhkan orang-orang yang sedang berduka, ini sangat perlu untuk kita lestarikan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan sebagai warga jemaat. Yang mana dengan kedatangan kita menghibur mereka yang sedang berduka. Yang mana dengan kedatangan kita, maka kita meneguhkan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Sehingga dengan kedatangan kita, sedikit mengurangi penderitaan yang mereka sedang alami. Budaya ataupun tradisi maridahan si pait-pait ini adalah tradisi yang baik untuk kita lestarikan. Sebagai bentuk ungkapan kita turut merasakan hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga yang sedang berduka. Kita sama-sama berdoa, bersama-sama memberikan peneguhan dan kekuatan, sehingga keluarga yang sedang berduka mampu dalam menghadapi kehidupannya. Tradisi yang kedua atau budaya yang dapat kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, saat Allah memulihkan keadaan Ayub, Allah memberikan kepadanya 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub memberikan harta milik pusakanya kepada ketiga anak perempuannya di tengah-tengah anak laki-lakinya. Jadi dalam kehidupan masyarakat pada masa itu,
Anak perempuan akan mendapat harta milik pusakanya apabila mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Tentunya, tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu tidak dilakukan oleh Ayub. Ayub mengasihi anak laki-lakinya dan ia juga mengasihi anak perempuannya. Tidak hanya kepada anak laki-laki Ayub memberikan harta milik pusakanya, tetapi ia juga memberikan kepada ketiga anak perempuannya. Bagaimanakah kita dalam kehidupan keluarga kita? Bagaimanakah kita menyatakan kasih kita kepada anak-anak kita, baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan? Kita mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama di hadapan Allah, dan kita mengasihi mereka sebagai orang tua. Kita tidak mendiskriminasikan anak-anak kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hidup di dalam terang firman Tuhan sesuai dengan yang dikatakan dalam ibadah minggu pada hari ini. Marilah kita mentradisikan budaya yang baik, budaya yang tidak bertentangan di hadapan Allah. Sebab dengan budaya ataupun tradisi yang baik, maka kehidupan kita akan semakin teratur dan kita dapat hidup berdampingan dengan sesama kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, itulah yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kehidupan kami sebagaimana Tuhan juga mengasihi kehidupan Ayub. Untuk itu ya Tuhan, biarlah terang firman-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih buat para hamba-Mu yang melayani Engkau dalam ibadah minggu pada hari ini. Semakin Tuhan menambahkan sukacita, berkat, damai, sejahtera, kesehatan bagi para hamba-Mu tersebut. Engkau juga memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan itu mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Tuhan
menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.